Tiga sosok muncul di Zichen Void Spirit Pagoda. Xiaoyan menempatkan Long Yi di tempat pertama. Kali ini Long Yi mengalami cedera parah. Mungkin butuh banyak waktu untuk pulih. Setelah mengatur Long Yi, Xiaoyan melihat Elder Zan yang berada di samping. Pada saat ini, Lao Zan menunjukkan senyum aneh di wajahnya, melambai pada Xiaoyan, dan berjalan menuju pusat lapisan penyulingan. Xiaoyan mengikuti dari dekat. Dengan gelombang telapak tangan Zan tua, seluruh lapisan pemurnian Qi tiba-tiba berputar, dan genangan darah yang sangat besar muncul dari udara tipis di tengah lapisan pemurnian Qi. Ini, apa ini? Xiaoyan melihat genangan darah besar yang tiba-tiba muncul di lapisan pemurnian Qi dengan sangat terkejut, dan sedikit tercengang. Di kolam darah, plasma merah darah berjatuhan dan berjatuhan, mendorong keluar gelembung satu per satu, dan kemudian meledak, memercikkan bunga darah merah tua. Old Zan tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan, ini adalah kumpulan darah dengan darah ras iblis. Jika Anda ingin maju ke Baji Heavenly Jue dan berlatih Baji Tianjue lengkap, Anda harus memiliki darah ras iblis di tubuhmu. Bloodland. Inilah yang saya maksud dengan peleburan esensi darah. Melebur esensi darah. Benda ini bisa membuatku memiliki darah ras iblis. Xiaoyan menatap Tetua Zan dengan curiga, dan Tetua Zan mengangguk. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu harus memiliki darah ras iblis untuk maju ke Baji Tianjue? Xiaoyan bahkan lebih bingung. Baji Tianjue, yang dianggap sulit untuk maju, tampaknya tidak sulit. Karena hantu, hanya mereka yang berdarah ras iblis yang bisa menyerap hantu. Zan tua menjawab, tampaknya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui sekarang. Xiaoyan menutup matanya sedikit, dan banyak informasi membanjiri pikirannya. Pada zaman kuno, dunia pertama kali dibuka, dan dunia ini memiliki pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Pada zaman prasejarah, lahir tiga ras utama. Ketiga ras tersebut memiliki perbedaannya masing-masing, cara kultivasinya yang unik, dan kekuatan uniknya masing-masing. Secara alami, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ras manusia adalah ras yang paling tersebar luas dimanapun itu, dan ada ras manusia di hampir setiap bidang. Metode kultivasi umat manusia adalah mengolah ki pertempuran, mengandalkan menyerap sumber energi langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri, dan menggunakan ki pertempuran untuk mengeluarkan keterampilan bertarung adalah metode pelatihan yang cukup stabil, tetapi peningkatannya relatif lambat. Umat manusia dapat menyerap api langit di antara tiga keajaiban, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan serangan umat manusia dan tingkat pemurnian obat. Yaosu, ras dengan darah kuno, juga merupakan ras yang misterius dan istimewa. Bukan karena Yaosu tidak memiliki pencapaian tinggi dalam pertempuran Qi, juga tidak berlatih pertempuran Qi, tetapi karena fisik mereka. Itu disebut latihan fisik. Jadi fisik mereka kekuatan itu menakutkan. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk bertarung dan memiliki kemampuan pertahanan dan serangan fisik yang kuat. Bahkan monster dengan level yang sama tidak dapat menandingi kekuatan fisik ras monster. Klan monster dapat menyerap segel roh di antara tiga hal aneh. Dan fungsi utama segel roh adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Setan, ras yang sangat langka dan misterius. Tidak ada perbedaan esensial antara ras iblis dan ras manusia, dan mereka juga perlu mengolah ki pertempuran. Tetapi karena perbedaan darah, metode kultivasinya berbeda. Setan tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan menyerap energi sumber langit dan bumi, tetapi juga dengan langsung menyerap energi inti sihir meskipun mereka tidak dapat menyerap semuanya. Mereka hanya dapat menyerap sebagian saja. Namun meski begitu, kecepatan peningkatan kekuatan mereka juga lambat, jauh lebih cepat dari ras manusia dan ras monster. Justru karena metode kultivasi iblis yang unik, kekuatan iblis menjadi sangat kuat. Ras makhluk haus darah ini hanya ada di pesawat yang jumlahnya sangat sedikit, dan jumlahnya tidak banyak. Meski populasi rasnya kecil, jumlah orang kuatnya tidak kalah dengan dua ras manusia dan setan. Setan dapat menyerap hantu di antara tiga hal aneh, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Tetapi tingkat penyerapannya tidak semuanya. Itu terkait dengan kekuatan jiwa penyerap dan tingkat hantu. Dari ketiga ras ini, kecuali ras iblis yang hanya ada di beberapa alam, ras manusia dan ras iblis memiliki aliran darah segar yang terus-menerus di alam yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya banyak. Karena karakteristik yang berbeda dari ketiga ras tersebut, setiap ras hanya dapat menyerap jenis tertentu dari tiga hal aneh, sehingga tiga hal aneh di benua Doudi tampaknya hanya ada untuk ketiga ras yang kuat ini. Di benua Doudi, pada zaman kuno yang jauh, terjadi perang besar antara langit dan bumi. Orang menyebutnya malapetaka kuno. Saat itu, di benua Doudi, hampir di mana-mana penuh dengan perang dan jeritan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Alasan mengapa pemandangan seperti itu terjadi justru karena metode kultivasi iblis yang unik dan cepat. Pada zaman kuno, di awal benua Dohudi, kekuatan dan pengaruh di antara tiga ras manusia, monster, dan monster hampir seimbang. Tetapi karena perbedaan metode budidaya masing-masing ras, jarak antar ras berangsur-angsur muncul. Karena metode kultivasinya yang unik dan cepat, kekuatan ras iblis jauh dari sebanding dengan dua ras lainnya. Lambat laun, kekuatan ras iblis semakin besar. Mengandalkan kekuatan tirani, ia telah menjarah di seluruh benua Dohudi, menyebabkan ketidakseimbangan yang serius antara kekuatannya dan ras manusia dan ras iblis. Untuk bertahan hidup, ras manusia dan ras iblis memutuskan untuk bergabung untuk menghadapi ras iblis. Pada saat yang sama, sejumlah besar monster, di bawah kepemimpinan monster tingkat tinggi yang cerdas, juga bergabung dengan mereka untuk bersama-sama menangani iblis yang memburu dan membunuh mereka secara tak terkendali. Dengan demikian, perang besar pecah. Dalam pertempuran besar ini, langit gelap dan benua Dohudi hampir menjadi tempat pembantaian. Mayat berserakan, darah mengalir ke sungai, dan seluruh benua Dohudi hampir hancur. Tepat ketika hampir semua orang mulai putus asa, sebuah patung yang namanya bergema di seluruh benua Dohudi, Kaisar Hantu Abadi, pembangkit tenaga listrik Douxian yang legendaris, pencipta benua Dohudi, muncul. Douxian yang kuat menutupi langit dengan jarinya, membenci semua makhluk hidup di benua Dohudi. Munculnya pertempuran abadi yang kuat akhirnya memadamkan perang yang berlangsung hampir 100 tahun. Pusat kekuatan Douxian membatasi jumlah kaisar ras iblis yang naik ke benua Dohudi. Alih-alih dapat naik ke benua Dohudi selama mereka mencapai benua Dohudi di pesawat lain seperti ras manusia dan ras monster, berkurang. Dan akhirnya kekuatan ketiga pihak sama. Secara alami, Douxian yang kuat juga diingat dengan jelas oleh semua makhluk di benua Dohudi. Jadi, jika kamu ingin mengolah Baji Tianjue ke level tertinggi, atau bahkan jika kamu ingin menembus Kaisar Dou, peleburan esensi darah adalah level yang harus kamu lewati, kata Old Zan sambil menatap Xiaoyan. Mata Xiaoyan sudah terbuka, dan ada kejutan di dalamnya. Tapi kamu harus tahu bahwa peleburan esensi darah itu tidak mudah. Tanpa kekuatan Dohudi bintang 2, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup. Inilah mengapa kamu pertama kali diminta untuk menyerap darah Mosa untuk meningkatkan kedua bintang Dohudi. Rasa sakit selama peleburan benar-benar sangat manusia dapat menanggungnya. Tetapi keinginan manusia super dan keyakinan yang kuat tidak cukup. Dan begitu Anda tidak dapat mendukungnya, kamu akan menghilang di antara langit dan bumi. Old Zan berkata dengan nada berat. Proses peleburan esensi darah sebenarnya untuk mengekstraksi darah manusia, lalu menyuntikkan darah iblis. Kedua darah itu akan dilebur hingga menyatu. Selama seluruh proses, peleburan seseorang akan sangat menyakitkan. Setelah sukses, peleburan akan memiliki garis keturunan manusia dan iblis, dan secara alami akan memiliki kemampuan dari kedua garis keturunan tersebut. Risiko peleburan sari darah di Kom memang agak tinggi, tapi manfaatnya tidak akan ada habisnya. Anda bisa memutuskan sendiri. Setelah Zan selesai berbicara, dia hanya menatap Xiaoyan seperti itu, seolah-olah dia sedang menunggu keputusan Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Resiko peleburan esensi darah memang terlalu besar, dan prosesnya sangat menyakitkan. Belum lagi, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat rasa sakit ini, tetapi Xiaoyan dapat membayangkan manfaat yang sangat besar. Namun, untuk dapat memiliki klan iblis ini adalah kondisi menarik yang hampir tidak mungkin ditolak. Ini tidak hanya akan sangat mempercepat kecepatan kultivasi, tetapi juga mengembangkan Baji Tianjue. Yang paling penting adalah hanya dengan cara ini apakah mungkin untuk menerobos Dohudi dan kembali ke dunia. Melawan benua untuk dipersatukan kembali dengan kerabatnya, meskipun kemungkinan ini sangat tipis. Setelah berpikir lama, Xiaoyan mengambil keputusan. Dia tahu bahwa peleburan esensi darah akan menjadi proses yang sangat menyakitkan. Xiaoyan mengangguk. Setuju. Mata menatap Zan Lao di Xiaoyan juga santai. Zan Lao tahu bahwa Xiaoyan akan setuju. Tapi sebelum Xiaoyan tidak setuju, Zan Lao masih sangat gugup. Sampai Xiaoyan mengangguk baru kemudian Zan Tua diam-diam menghela nafas lega. Anda harus tahu bahwa begitu Anda memutuskan Anda tidak bisa menyerah. Apakah Anda yakin? Old Zan bertanya pada Xiaoyan lagi. Setelah peleburan esensi darah dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Jika Anda berpikir jernih, Anda akan memiliki segalanya jika Anda memiliki kekuatan. Xiaoyan berkata dengan tegas. Senyum puas akhirnya muncul di wajah Tua Zan, dan dia mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai. Aku akan menurunkan kekuatannya pada awalnya,
Tetapi kekuatan ini akan menjadi semakin kuat. Kamu harus bertahan. Xiao Yan sedikit mengangguk, melepas pakaiannya, tanpa ragu sedikit pun, dan langsung melangkah ke kolam darah yang terus-menerus menggelegak dengan darah. Begitu Xiao Yan melangkah ke kolam darah, air kolam berwarna darah memercik pada tubuh Xiao Yan, mengirimkan sutra. Terdengar suara terbakar. Rasa sakit yang membakar datang dengan kuat, dan keringat dingin seukuran kacang kedelai segera keluar di dahi Xiao Yan. Segera, genangan darah terbentuk dengan Xiao Yan sebagai pusat di seluruh kolam. Pusaran merah menjerat tubuh Xiao Yan tidak bergerak. Dan pada saat yang sama berputar seperti gasing. Di tubuh Xiao Yan, jejak esensi darah ditarik keluar dari tubuh Xiao Yan dengan rotasi Xiao Yan, dan kekuatan mulai mengalir perlahan. Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 2 di tahap tengah turun ke tingkat lanjutan dari Kaisar Petarung Bintang 2 di tahap awal setelah hanya beberapa menit. Wajah Xiao Yan sepucat salju kontras dengan darah warna. Pembuluh darah di dahinya terbuka, dan butir-butir keringat seukuran kacang menyembur keluar. Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, yang menyatu ke dalam genangan darah. Esensi darah manusia dan darah membuat energi seluruh kumpulan darah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Xiao Yan menggigit bibirnya dengan erat. Darah dari sudut mulutnya terus menyembur keluar, jatuh, dan kemudian ditelan oleh darah di genangan darah, lagi dan lagi. Saya tidak tahu apakah air di seluruh kolam disebabkan oleh infus esensi darah manusia Xiao Yan, tetapi itu mulai memancarkan cahaya merah redup. Nak, kamu harus bertahan. Berdiri di dekat genangan darah, Zantua memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Rasa sakit menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa seolah-olah dia terbakar di tungku. Tulang-tulangnya di sekujur tubuhnya seperti digigit semut. Bergerak. Rasa sakit semacam ini tidak dapat dipahami tanpa pengalaman pribadi. Dan perasaan sakit yang tak tertahankan secara bertahap meningkat saat kekuatan perlahan berlalu. Old Zan perlahan mengontrol kecepatan aliran darah di kolam, meningkatkan kecepatan aliran air darah secara bertahap, sehingga Xiao Yan tidak akan roboh seketika. Tubuh telanjang Xiao Yan berputar-putar di pusaran darah. Untaian sinar energi muncul di seluruh tubuhnya, dan sinar itu berenang di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dengan erat, dan alisnya berkedut tanpa henti. Terlihat bahwa dia sangat kesakitan sekarang. Di antara alis Xiao Yan, pola klan perlahan muncul, memancarkan cahaya aneh. Dengan berlalunya waktu, laju aliran darah di kolam telah mencapai puncaknya, dan pusaran darah berputar semakin cepat, hingga hampir tidak terlihat bahwa itu berputar. Tetapi tirai darah berbentuk silinder. Beberapa helai cahaya keemasan melintas, dan dalam sekejap mata, mereka menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan suara kesakitan menembus paru-parunya, dan peleburan yang sebenarnya dimulai. Ekspresi Old Zan menjadi lebih serius saat ini. Hanya sedikit orang di benua Dohudi yang dapat menahan rasa sakit seperti ini yang akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Apakah mereka dapat menahan semuanya tergantung pada keinginan Xiao Yan? Lolongan sengsara bergema terus-menerus di genangan darah. Bergema tanpa henti di seluruh lapisan pemurnian Qi untuk waktu yang lama. Penatua Zan di samping mulai gemetar ketakutan. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Xiao Yan, dia memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Nak, kamu harus melewatinya. Waktu berlalu dengan lambat. Kesadaran Xiao Yan telah tersiksa oleh rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Dan kekuatannya telah turun ke tahap tengah dari seorang Kaisar Petarung Bintang 1, dan energi berwarna darah di sekitarnya dia juga menjadi kabur. Itu sangat tebal, dan darah terus-menerus merusak dan mengubah meridian Xiao Yan. Pada saat ini, fisik dan meridian Xiao Yan telah mengalami beberapa perubahan halus, dan seluruh tubuhnya menunjukkan darah yang samar. Bahkan aura pembunuh yang samar. Sudah hampir waktunya. Penatua Zan memandang Xiao Yan yang masih berputar tanpa sadar di pusaran darah, mengerutkan kening, dan berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut. Sesaat setelah Old Zan selesai berbicara pada dirinya sendiri, kecepatan pusaran darah mulai melambat, dan air berdarah juga perlahan berhenti mengalir. Seberkas cahaya keluar dari air berdarah, berputar-putar di sekitar kepala Xiao Yan seminggu kemudian, perlahan menyusup dari lambang keluarga di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, jeritan itu tiba-tiba berhenti, dan berangsur-angsur menghilang. Kelopak matanya menggeliat beberapa kali dengan lelah, dan pupilnya terbuka dengan malas. Fluktuasi energi yang aneh menyebar. Peleburan berhasil.